Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi pada Jumat pagi hari ini tanggal 2 Februari 2024. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati Bapak Ibu yang sudah memelihara kita dipelihara sama Tuhan memasuki di hari yang kedua Jumat pagi hari ini tanggal 2 Februari. Oh, kita bersyukur. Itu karena kebesaran Tuhan, itu karena anugerah Tuhan, itu karena kuasa Tuhan yang dahsyat. Tidak ada juru selamat selain hanya Dia, Yesus Kristus, yang menciptakan segala-galanya. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia sanggup melakukan segala-galanya karena Dia pencipta langit dan bumi. Dan kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini, Keluaran 17 ayat 1 sampai 16. Musa dan bangsa Israel tiba di Masa dan Meribah, dan setelah itu menghadapi peperangan dan Amalek. Tapi kuasa Tuhan yang dahsyat, penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai bangsa Israel, termasuk juga bersama kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Oleh itu mari kita senantiasa andalkan Tuhan. Pagi ini sebelum kita beraktivitas, mari kita datang menyembah kepada Tuhan, berjaga dan berdoa. Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Hidup kita diberkati Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Tuhan Yesus maha segala-galanya. Bagi Dia tidak ada mustahil. Dia ciptakan seisi dunia, Dia ciptakan segala-galanya. Haleluya. Itu semua karena kuasa Allah yang tak terbatas. Tak terbatas kuasa Tuhan. Dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Oh Yesus, Engkau Tuhan yang maha kuasa. Amin, haleluya. Tuhan Yesus maha kuasa. Engkau Tuhan maha segala-galanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Kuasa-Mu tak terbatas. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku,
Sebentar pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Kami haus, lapar akan firman-Mu. Amin, haleluya. Bawalah aku selalu dalam kebenaran-Mu. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Jumat pagi ini masih gelap, saya sudah menyampaikan firman Tuhan pada tanggal 2 Februari 2024. Bersyukur sama Tuhan. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara. Berarti Tuhan masih percaya kepada kita. Jaga kepercayaan yang Tuhan percayakan kita, yaitu hidup kita benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 4 ayat 11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Amin. Semuanya ciptaan Tuhan. Diri kita, saya bersama Bapak Ibu, Tuhan ciptakan. Kalau Tuhan tidak ciptakan, seperti patung kita, nggak bisa ngomong, nggak bisa bernapas, nggak bisa berjalan, nggak bisa apa-apa. Itu patung. Suatu hari kelak manusia kalau dipanggil Tuhan sama, nggak ada arti apa-apa. Tapi hidupku berarti karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Oh, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita cinta Yesus. Dia menciptakan segala-galanya. Jangan jauh dari Tuhan, tapi kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Bersama dengan Yesus kita tampil lebih dari pemenang. Amin. Mari kita dengan semangat yang tinggi. Semangat saya tinggi. Saya tidak mau dikalahkan kedagingan, saudara. Ya, kedagingan membawa nafsu itu dosa. Bisa menyebabkan dosa. Tapi kalau kita dipimpin Roh Kudus, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Saya mau baca Keluaran pasal 17, mulai ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel daripada Gunung Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Hidup ini sebuah perjalanan. Jadi dari tempoh hari ribuan tahun yang lalu, diizinkan Tuhan bangsa Israel keluar Mesir. Dia melakukan sebuah perjalanan. Lihat ini, berjalan dari tempat ke persinggahan ke tempat persinggahan nomaden. Dari tempat si A, mampir di tempat si B, si C, si D, dan terus keliling, saudara. Karena dia menantikan suatu hari janji Tuhan masuk di dalam tanah perjanjian Kanaan. Ya, tetapi ternyata di tengah jalan di suatu tempat tidak ada air. Wah, saudara, pasti marah saudara bangsa Israel. Kan bangsa Israel ini selalu bersungut-sungut, tidak pernah bersyukur, beda sama kita. Kalau kita apapun keadaan tetap bersyukur, terima kasih, harap pada Tuhan. Sebab tetap kita katakan, Yesusku sangat baik. Ini ternyata gak ada air, saudara. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikan air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Oh, jadi Musa juga tidak terima, saudara, karena Musa diomel-omel. Bukan aku, kenapa engkau mencoba aku? Kenapa ada Tuhan? Ya, berikutnya lihat. Haruslah bangsa itu akan air di sana. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Wah, mereka ngomel betul. Mereka tidak terima, saudara. Dianggap Musa itu ingin membunuh bangsa Israel. Padahal ada rencana Tuhan. Karena mereka terlalu enak di Mesir. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita lama hidup enak di dunia, hidup di dalam kedagingan, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi bersekutu dengan Tuhan. Itu ciri-cirinya hidup di dalam daging. Tolong Bapak Ibu periksa, saya bagaimana tingkat kerohanian Bapak Ibu. Apakah malas berdoa? Tidak mau baca firman Tuhan, egois? Itu kehidupan yang menurut daging. Tapi mau firman Tuhan enggak demikian. Mari kita berikutnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melemparku dengan batu. Wah, Musa ketakutan karena khawatir dilempar dengan batu. Terus berikutnya berfirman Tuhan kepada Musa, berjalan dari bangsa itu dan bawa beserta dengan beberapa orang dari antara para tua Israel
balau juga di tanganmu, tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Ini penting, saudara, kita belajar. Setiap pergumulan kita hadapi harus berani melangkah, saudara. Jangan pernah diem, melangkah. Seperti lihat ini firman Tuhan, berfirman Tuhan, berjalan di depan bangsa itu melangkah, saudara, melangkah dari iman. Kalau kita diam seperti Yesus menyembuhkan pada waktu di Bethsaida, saudara, saya mau baca Yohanes pasal 5, berjalanlah kata Tuhan, harus berani melangkah, saudara. Ya, waktu penyembuhan di kolam Bethesda, coba nih saya mau baca ayat 8. Yohanes pasal 5 ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkat tilanmu dan berjalan. Ini harus setiap problem persoalan kita. Tidak boleh kita diam, tidak boleh pasif diam saja nerima. Nggak bisa, saudara. Yesus sudah bukti bangkit. Dia lawan kuasa iblis dengan kuasa kebangkitan. Akhirnya apa? Yesus bangkit pada hari ketiga. Membuktikan Yesus menang. Sama dengan kehidupan kita. Biar kita betul menjadi orang yang melangkah dengan iman. Jangan sampai kita menjadi orang penakut, saudara, ya. Ya, karena di Tuhan diberikan kuasa di sini, katakan, balu juga di tanganmu, tongkatmu yang kau pakai menggulung sungai, dan ada kuasa dia. Ya. Terus 6, maka kau akan berdiri di sana depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikian diperbuat Musa di depan mata tua Israel. Coba selalu Tuhan katakan, pukul batu. Batu siapa? Itu Kristus. Ya, artinya kita sentuh hati Tuhan, harap kepada Tuhan, andalkan Tuhan, pegang batu seperti Yakub pada waktu dia pergi ke Betel. Dia tempatkan batu di atas kepala dan berjumpa dengan malaikat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, berjalan ke surga. Ini penting, saudara, supaya langkah-langkah hidup kita mengandalkan gunung batu kita, Kristus. Ya, ayat 7, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Jangan pernah bimbang, saudara, ya. Jangan pernah berkata, ada Tuhan atau tidak. Jangan itu singkirkan dalam nama Yesus. Ini bangsa Israel seperti bangsa yang betul tegar tengkuk, keras kepala, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan, maunya sendiri, mau ngatur Tuhan. Tidak bisa. Belajar kita mau diatur Tuhan, ya, taat kepada firman Tuhan. Terus berikutnya, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan Israel di Rafidim. Wah, terjadi bencana yang kedua, so. Tadinya bangsa Israel haus, tidak ada air, ya. Sekarang menghadapi peperangan di Rafidim, ya. Ayat 9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, ya. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah. Tongkat bicara kuasa. Andalkan Tuhan. Hidup ini tidak pernah berhenti peperang. Lihat ini, peperangan melawan Amalek. Amalek itu berarti bayangan daripada kedagingan kita. Ya, kita harus berani lawan, karena ada pepatah bilang, the greatest enemy is in yourself. Musuh terbesar itu di dalam diri kita. Tapi kita serahkan kepada Tuhan. Biar tangan Tuhan akan membentuk kita, sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Terus berikutnya, ayat 9, Musa berkata kepada Yosua, pilih orang-orang bagi kita. Lalu keluar berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di atasnya dengan kuasa Roh Kudus, ya, menghadapi perangan dengan Amalek. Lihat berikutnya. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, ya. Terus dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurun tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi artinya kita angkat tangan, berserah total kepada Tuhan. Kalau kita tangan diturunkan, artinya sudah pesimis, tidak pernah mengandalkan Tuhan. Dia pikir, wah, percuma berharap sama Tuhan, tidak ada kuasa. Salah terus, saudara. Ya, kita harus aktif, kita melangkah iman. Kita angkat tangan menyerahkan kepada Tuhan. Kuasa Tuhan turun. Karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Ini seperti ini. Terjadi apabila mengangkat tangannya kepada Tuhan, tunjukkan kepada Tuhan, kuserahkan hidup dalam tangan Tuhan. Kuserahkan pergumulanku, apa yang kita hadapi, kita berserah total kepada Tuhan. Maka percaya. Terus berikutnya ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, serta mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya, supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang batu kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbang. Ini terbukti, saudara. Di sini dikatakan mengambil sebuah batu. Batu adalah Kristus. Kalau kita buka di dalam 1 Korintus 10:4, saudara, batu di Kristus. Kita andalkan Tuhan, ya. Di sini semua kita bisa bisa pahami apa yang bangsa Israel lakukan. Mari kita melangkah dengan iman. Kita ikuti melangkah dengan iman seperti bangsa Israel mengambil batu, dan tertulis dalam
1 Korintus 10 ayat 4, batu adalah Kristus. Lihat ini. Dan batu karang ialah Kristus. Itu 4B atau kalimat yang terakhir. Batu, andalkan Tuhan ya. Apapun dalam keadaan kesulitan, apapun juga, mari kita andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan ya. Tuhan ajaib, dia dahsyat. Kuasa Tuhan tidak terbatas, saudara. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Asal kita andalkan Tuhan. Andalkan di sini batu. Mengambil sebuah batu. Ambil keputusan Kristus. Lihat waktu Raja Yosafat menghadapi peperangan dan Bani Moab, Bani Amon dengan Moab. Dia katakan, mataku tertuju kepada Engkau. Aku berserah total kepada Tuhan. Di situ letak kemenangan yang besar. Terus berikutnya ayat 13. Demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ini bukti. Andalkan batu dan berserah total kepada Dia. Ini. Begitu mengambil batu Yosua, tangan Musa disuruh ke atas. Artinya mengandalkan Kristus dan berserah kepada Tuhan. Kalau berserah kepada Tuhan, Tuhan turun tangan. Perkara terjadi. Terus berikutnya, ternyata menang terhadap peperangan terhadap Amalek, saudara. Karena apa? Bersama Tuhan. Ayat 14. Kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatlah ke telinga Yosua, aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Amalek habis, saudara, dari kolong langit. Karena Tuhan berperang ganti kita. Ayat 18, ayat 15, 16. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan namanya Tuhanlah panji-panjiku. Musa mendirikan mezbah. Artinya apa? Buat kita semua, mari kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Makin intim dengan Tuhan. Apapun pergumulan yang kita hadapi, jangan pernah jauh dari Tuhan, saudara. Tapi kita berserah total kepada Tuhan. Seperti ini, dia mengambil batu dan membangun hubungan intim. Yaitu Musa mendirikan mezbah dan namanya Tuhanlah panji-panjiku. Ayat 16, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek, turun. Amin. Panji-panjiku, Tuhan adalah panjiku. Itulah Yehova Nisi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita semua diberkati sama Tuhan. Biar kita andalkan Tuhan pagi ini sebelum kita beraktivitas. Sama-sama kita berdoa. Kalau Bapak Ibunya masalah pergumulan, bisa sampaikan kepada saya WA pribadi. Percaya kalau Tuhan sudah tolong bangsa Israel, banyak mujizat-mujizat yang bangsa Israel terima. Tapi bangsa Israel kali tegar tengkuk. Tapi bagi kita, mari kita merendah hati. Kita terima atas semua kebaikan anugerah Tuhan. Biar hari demi hari kita melangkah bersama Yesus penuh dan kuasa. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Tuhan Yesus, ku maha kuasa. Andalkan Tuhan. Tuhan berperang ganti kita. Kita diam saja. Artinya membangun persekutuan. Berserah total pada Yesus. Tuhan Yesus, ku maha kuasa. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, berjaga dan berdoa, andalkan Tuhan. Seperti tadi dia mengambil batu Kristus. Bersama dengan Kristus kita tampil dari pemenang. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus bersama kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.